mencret, terus sekali frekuensinya itu lebih dari 3 kali, bahkan 10 kali. Terus fesisnya tuh berampas tapi tidak berlendir, dan juga dia tidak mau makan, dok udah lemas beberapa hari. Oh iya, nanti kita periksa dulu ya, kita lihat kondisinya. Terus sebelumnya ada riwayat penyakit atau obat yang udah dikonsumsi nggak? Ada dok, kemarin pernah berobat, terus di riwayatnya itu anemia, terus dikasih drops tambah darah. Baik, kita periksa dulu ya, Bu. Iya boleh dok. Sini sakit nggak? Di sini? Baik, jadi ini dikasih infus KN3B sama KCL 1 mili, terus juga injeksi amikasin sama probiotik 1 saset. Terus juga obat yang mau diterusin aja dulu ya. Permisi Sus. Kami mendaftarkan terapi. Oh baik, silakan penjelasan dulu ya Bu. Kondisi pasiennya bagaimana? Kemarin itu mengalami frekuensi buang air besar tuh lebih dari 3 kali, bahkan 10 kali. Terus fesnya tuh mengandung zat itu dok, tapi tidak ada lendir dan berdarah. Tadi juga lemas, tidak mau makan gitu. Oh baik, di sini kami akan mencatat keluhan dan riwayat pengobatannya dulu ya, mohon diisi formulirnya. Lalu kemungkinan di sini kami akan mencatat keluhan apa yang dirasakan oleh pasiennya, lalu pengobatan apa yang diperlukan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang ada sih. Baik. Jadi gini dok, saya pengen bahas kasus Nana M tadi, pasien dengan diagnosa diare persisten. Pasien ini sedang menjalani terapi dengan IVF di KN3B plus KCL 1 mili, tetes per menit makro, injeksi adikasin 100 mg per 24 jam, probiotik 1 saset per 8 jam, dan meneruskan obat tambah darah. Namun gejala pasien masih resisten dan mempengaruhi kualitas hidupnya. Saya ingin mencoba untuk mengusulkan perubahan terapi obat yang lebih optimal. Nah, menurut WHO di sini direkomendasikan suplemen zinc untuk anak usia kurang dari 6 bulan, 20 mg satu tablet selama 10-14 hari dengan fungsi menurunkan probabilitas pemanjangan diare akut dan mencegah kegagalan terapi diare persisten. Diagnosa anemia pada pasien ini dikarenakan defisiensi zinc, di mana diare menyebabkan jumlah zat besi dalam sirkulasi menjadi menurun sehingga komponen pembentuk sel darah juga berkurang. Oleh karena itu, obat tambah darah ini diganti dengan zinc 1 CTH per hari. Selain itu, penambahan oralit 50-100 ml per BAB juga diperlukan untuk membantu intravena menjadi cairan dan elektrolit yang hilang bersama feses yang keluar agar lebih cepat menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuhnya. Jadi usulan Mbak boleh dipakai tuh, boleh kita ubah terapinya nanti. Terus selain itu ada perubahan yang lain nggak yang untuk dilakukan dalam penanganan pasien ini? Nah, untuk mengurangi gejala diarenya ini penting juga buat ngasih informasi kepada keluarga pasien bahwa penyakit yang diderita pasien ini merupakan penyakit infeksi yang lama dan dibutuhkan kesabaran dalam perawatannya. Penyakit ini juga dapat kambuh jika tidak merubah pola hidup bersih dan tidak sehat atau tidak memperhatikan asupan nutrisinya pada pasien. Dokter, saya di sini ingin melaporkan kondisi Nana Ara. Di sini pasiennya gejalanya terus berlanjut dan tidak ada pemulihan. Baik, sudahkah suster mencatat gejala dan riwayat pengobatan yang lengkap dalam data medisnya? Sudah dok, saya sudah mencatat semua keluhan dan gejala yang dirasakan oleh pasien selama 2 bulan terakhir sebelum dia masuk rumah sakit. Termasuk meskipun diare yang dirasakan oleh pasien hilang timbul, itu tuh dikarenakan pasien sudah pernah berobat sebelumnya. Baik.
Selamat pagi Bu. Oh iya dok, silakan. Kita periksa bentar ya. Masih sakit nggak sebelah sini? Baik. Jadi berdasarkan pemeriksaan laboratorium, kami ada melakukan perubahan terapi Bu, di mana obat tambah darahnya itu diganti dengan zinc, terus juga kami menambah oralit untuk menggantikan cairan selain dari infus. Selain itu, ini kan adiknya sering sakit gini ya kan Bu? Oh iya sering. Jadi kita perlu kesabaran dalam perawatan, terus juga kita harus mengubah pola hidupnya seperti makanan dan asupan nutrisi lainnya. Sampai sini hanya yang ditanyakan Bu. Untuk terapi yang diganti itu aman nggak dok dikasih untuk anak 2 tahun? Untuk keamanannya insya Allah aman karena kami sudah menyesuaikan dosisnya sesuai dengan umur anaknya. Terus makanan yang harus dihindari atau pola hidup sehat yang harus terapin itu apa ya dok? Kalau bisa dikurangin makanan ciki-ciki, junk food, minuman manis Bu, berperisa. Terus juga untuk pola hidup sehatnya kita bisa kasih dia minum air putih banyak, terus juga perbanyak buah dan sayur, dan juga banyak istirahat, terus juga sering cuci tangan ya Bu, apalagi kalau dari luar habis main. Dengarin ya nak kata dokternya ya. Misi Bu. Oh iya Bu. Jadi udah mendingan kan? Masih sakit nggak? Oke, jadi hari ini anaknya udah boleh pulang Ibu. Terus juga nanti apakah kira mau jelasin sedikit? Siang Ibu. Siang. Nah tadi untuk adiknya dikasih ini obat. Yang pertama ini ada zinc, probiotik, sama oralit. Nah yang pertama ini oralit. Oralit ini obatnya kandungan natrium klorida. Ini untuk mencegah dan mengobati kurang cairan atau dehidrasi akibat diarenya tadi. Nah untuk dosisnya ini 3 jam pertama itu 3 gelas, selanjutnya itu 1 gelas setiap kali mencet. Nah obat yang kedua ini ada zinc. Zinc ini dipakai selama 10-14 hari, 20 mg 1 kali sehari. Nah ini untuk penggunaannya setelah makan ya. Terus obat yang ketiga ini ada probiotik. Probiotik ini dikasih 1 kali 1 hari, tapi selama diarenya aja. Nah untuk nanti bila ada efek samping yang mungkin terjadi kayak mual, diare lagi atau iritasi lambung, itu normal bila terjadi. Tapi kalau misalkan terjadi reaksi yang berlebihan itu ibu bisa hubungi kami. Untuk terapi non-farmakologinya yang bisa dilakukan di rumah itu kasih lebih banyak serat anaknya, terus perbanyak minum air putih juga gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Berarti obatnya tuh dilarutkan dalam Iya, air. diseduh. Nanti ada kok terapinya. Terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih Bu.